terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Kedatangan sekutu di Indonesia merupakan bagian dari Komandan SACH atau Southeast Asia Command yang berada di bawah pimpinan Laksamana Louis Mountbatten. Namun, karena wilayah yang menjadi tanggung jawab SACH masih terlalu luas, dibentuklah AFNI yang bertanggung jawab dalam wilayah Indonesia. Pada tanggal 24 Agustus 1945, ada kesepakatan yang terjadi antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement, berisikan mengenai kemauan Inggris dalam membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Oleh sebab itu, adanya resistensi dari para penduduk Indonesia atas kedatangan pasukan sekutu yang disebabkan perjanjian tersebut. Karena adanya hal tersebut, terjadinya pertempuran di berbagai tempat di Indonesia antara pasukan Indonesia dengan sekutu. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penguasaan di beberapa objek, pihak Inggris juga menduduki berbagai objek penting di Surabaya, seperti kantor pos besar, gedung BPM, pusat otomobil, pusat kereta api, hingga gedung Internatio. Selain itu, pihak Inggris juga menangkap beberapa tokoh pemuda yang ada di Surabaya. Selain itu, salah satu peleton dari Vault Security Section yang berada di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dalam upaya membebaskan Kapten Haier dan membebaskan para tawanan Belanda yang berada di Kompleks Wonokitri pada tanggal 26 Oktober di malam hari. Keadaan di Surabaya pun semakin memanas akibat adanya selebaran yang tersebar pada tanggal 27 Oktober melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Selebaran tersebut juga disebarkan di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang juga telah ditandatangani oleh Mayor Jenderal Hawthorne. Isi dari selebaran tersebut adalah ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi. Kejadian tersebut semakin menimbulkan rasa kebencian di Surabaya yang membuat munculnya seruan di radio untuk mengusir pihak Inggris dari wilayah tersebut. Melihat adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak Inggris tersebut, semakin meyakinkan pihak Indonesia bahwa peperangan yang akan terjadi tidak lagi bisa dihindari. Oleh sebab itu, pada tanggal 27 Oktober, tepatnya pada pukul 2 di siang hari, terjadi kontak senjata pertama antara pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha yang merupakan pihak sekutu. Selanjutnya, Malaby juga mengikuti arahan yang ada pada selebaran untuk menguasai kendaraan berat yang dimiliki oleh pasukan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1945. Pihak Inggris juga melakukan evakuasi terhadap wanita dan juga anak-anak dari kamp Gumbeng dipindahkan ke Barak Darmo. Setelah terjadinya kejadian tersebut, berbagai pertempuran pun terjadi. Gabungan antara TKR, polisi, dan juga Badan Perjuangan yang mengadakan serangan serentak ke pihak Inggris yang ada di kota Surabaya. Karena penyerangan tersebut, pihak Indonesia berusaha untuk mengambil
kembali hak atas tempat vital yang berada di bawah kedudukan pihak Inggris. Serangan pihak Indonesia ini terjadi hingga 29 Oktober 1945 yang dikepalai oleh Komando Jenderal Mayor Yonosowoyo yang merupakan komandan divisi TKR berhasil mendesak pihak Inggris. Hotel Yamato yang berada di Jalan Tunjungan, Surabaya kala itu menjadi markas Rapi, organisasi sekutu yang mengurus tahanan warga Eropa. Insiden ini bermula ketika sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman mengembarkan bendera Belanda di puncak hotel. Tindakan ini langsung memicu kemarahan warga Surabaya karena dianggap melecehkan kedaulatan Indonesia yang telah merdeka. Presiden Surabaya saat itu, Sudirman, segera datang untuk menegur. Ia mengingatkan Plukman bahwa pengibaran bendera asing harus mendapat izin pemerintah Indonesia. Sudirman meminta agar bendera Belanda diturunkan. Namun, Plukman menolak dengan alasan sekutu telah menang atas Jepang sehingga Belanda berhak menduduki kembali Indonesia. Tidak hanya itu, Plukman bahkan mengancam Sudirman dengan revolver yang akhirnya membuat situasi semakin panas. Melihat ketegangan ini, Sidik, salah satu pemuda yang mendampingi Sudirman, menendang revolver Plukman hingga terjatuh, menimbulkan suara letusan yang terdengar hingga luar hotel. Peristiwa itu memicu kekisruhan di mana Sidik berduel dengan Plukman hingga akhirnya menewaskan pria Belanda tersebut. Sayangnya, Sidik juga tewas setelah dikeroyok pasukan Belanda. Di tengah kericuhan, pemuda Kusno Wibowo merayap ke atap hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Ia dibantu seorang pemuda lainnya, yaitu Haryono. Bersama-sama mereka menurunkan bendera dan merobek warna biru pada bendera Belanda tersebut, sehingga yang tersisa adalah merah dan putih, melambangkan bendera Indonesia. Tindakan hero ini disambut sorak-sorai massa yang berkumpul di sekitar Hotel Yamato. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris, pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini yang membuat Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Namun, dengan terjadinya bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak, membuat pemimpin sekutu Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malloby meninggal dunia. Pemimpin dari pasukan sekutu Inggris yaitu Jenderal Malloby meninggal dunia di tanggal 30 Oktober 1945 yang kemudian posisi tersebut digantikan dengan Jenderal Robert Mansard. Kemudian, Jenderal Robert Mansard mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini sendiri, terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Sementara pada pihak Inggris terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya tepat pada tanggal 10 November 1945, di mana terjadinya bentrok antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Pertempuran yang terjadi tersebut menghasilkan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak, namun khususnya untuk masyarakat Surabaya yang kehilangan 20.000 korban jiwa akibat pertempuran tersebut, di mana pada pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November, masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu, hingga kini masyarakat Indonesia masih memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap
tanggal 10 November.